Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 283, turuni tangga demi putriku. Jordan berdiri di depan Chloe untuk melindunginya dan menatap Chris dari atas. Dia berkata dengan dingin, "Tidakkah kau mendengar?" Chloe berkata, "Tidak. Chris hanya ingin mati saja." Jordan sedang bersenang-senang dengan putrinya, yang baru saja dipertemukan kembali dengannya. Namun, Chris, si bajingan itu, tiba-tiba muncul dan membuat Chloe ketakutan. Dia bahkan berani mencoba dan menggendong putri Jordan. Dalam 3 tahun terakhir ini, Jordan tidak tahu kalau dia punya anak perempuan, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal-hal seperti itu di masa lalu. Akan tetapi, sekarang setelah dia mengetahui keberadaan putrinya, bagaimana mungkin dia bisa tinggal diam dan melihat orang lain menindasnya? Di sisi lain, Chris bahkan lebih marah. Dia tidak mengetahui identitas Jordan dan hanya mengira Jordan adalah seorang sopir. Chris segera bangkit dan mengumpat Jordan dengan jengkel, "Dasar anjing, beraninya kau menceramahiku padahal kau hanya seorang sopir. Kau pasti ingin mati." Chris terus-menerus memanggil Jordan dengan sebutan anjing seakan-akan dia sendiri adalah bangsawan. Misalkan saja itu terjadi ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Kalau begitu, putra-putra bangsawan di ibu kota mungkin benar-benar bisa bertindak begitu arogan. Namun, jika ada orang yang bertindak seperti ini, kemungkinan besar ia masih hidup dalam mimpi. Lauren dan putri mereka ada di sana, jadi Jordan tidak ingin putrinya melihat sisi brutalnya. Karena itu, dia tidak memukul Chris. Sebaliknya, dia bertanya tanpa tergesa-gesa, "Anjing, siapa?" Chris berkata dengan marah, Kau bajingan kecil." Namun, begitu dia mengatakannya, dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Dengan menjawab Jordan, dia mengakui bahwa dia adalah seekor anjing. Hahaha. Chloe tampaknya juga mengerti apa yang mereka katakan dan tertawa terbahak-bahak. Chris, yang ototnya berkembang dengan baik tetapi agak bodoh, sama sekali tidak bisa mengalahkan Jordan. Tepat saat dia hendak memukul Jordan, dia menyadari bahwa tidak pantas untuk melakukan kekerasan fisik di sini karena mereka berada di kamar Lauren. Oleh karena itu, Chris menunjuk Jordan dan berkata, "Leki, ini kamar Lauren. Aku tidak ingin mengotori tempat ini. Turunlah segera." Tampaknya Chris ingin memberi Jordan pelajaran. Jordan tetap tenang dan terkekeh. "Tuan Heng, apakah Anda punya kebiasaan berguling menuruni tangga? Saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Mengapa Anda tidak menunjukkannya terlebih dahulu?" Setelah menggoda Chris, dia berkata pada Chloe, "Mau lihat paman ini menggulung tangga?" "Ya, ya." Saking gembiranya, Chloe bertepuk tangan terus-menerus. Jordan menggenggam tangan mungil Chloe dan berkata, "Ayo, kita keluar dan lihat paman Chris berguling menuruni tangga." Tentu, tentu. Jordan membawa Chloe keluar kamar dan pergi ke tangga. Chloe menatap Chris dengan polos dan berkata, "Paman, aku ingin melihatmu berguling menuruni tangga." Chris tersipu malu dan mengutuk Jordan berkali-kali dalam hatinya. Ia lalu berkata kepada Chloe sambil tersenyum, "Chloe, aku tidak tahu cara berguling menuruni tangga. Mengapa kamu tidak meminta pria di sampingmu untuk berguling menuruni tangga saja?" Chris menatap Jordan dan berkata dengan nada memerintah, "Pang, turunlah dari tangga untuk Chloe, dan aku tidak akan menyalahkanmu atas apa yang terjadi hari ini." Jordan mendengus dingin. "Apa kau akan membuatku berguling menuruni tangga agar kau bisa mengklaim telah membujuk Chloe dan membuatnya bahagia?" Jordan berkata, "Saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Saya belum pernah mencobanya." Chris berkata dengan senyum sinis, "Kau tidak perlu tahu caranya. Kau hanya perlu berdiri di tangga." Jordan pura-pura tidak mengerti dan pergi ke tangga. Dia bertanya, "Apakah aku berdiri di sini?" Di sisi lain, Lauren sangat gugup karena dia tahu apa yang akan dilakukan Chris selanjutnya. Chris hendak menendang Jordan dari tangga. Lauren baru saja hendak mengingatkan Jordan ketika kaki Chris sudah mencapai Jordan. Chris tersenyum dan berkata, "Benar sekali. Mulai berguling ke sana." Chris, yang mengenakan sepatu bot kulit tebal, menendang pantat Jordan. "Tidak." Lauren berteriak, merasakan sakit hati yang amat dalam. Pada saat ini, Brett dan yang lainnya juga melihat pemandangan ini dari bawah. Setelah Clarice melihatnya, ia menjadi semakin bersemangat dan mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar. Namun, Jordan telah mengalami begitu banyak serangan mendadak. Bagaimana mungkin dia bisa tertipu oleh tipuan Chris? Dia sengaja berdiri di sana untuk membiarkan Chris menendangnya. Oleh karena itu, ia telah lama bersiap dan menegangkan otot-ototnya untuk menjaga keseimbangannya. Pada saat ini, tidak berlebihan jika dikatakan dia berbaju besi karena orang biasa tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Chris menendangnya pelan, tetapi Jordan tetap tidak bergeming. "Apa?" Chris benar-benar tercengang melihat itu. Dia tidak bergerak.
Clarice dan kedua orang tuanya pun ikut membeku karena tak menyangka sopir itu tetap diam saja meski ditendang. Hahaha, Brett tak kuasa menahan tawa saat melihatnya. Chris, kau sangat lemah. Kau bahkan tak mampu menendang orang biasa. Semua orang di regu akan tertawa jika mereka tahu betapa lemahnya dirimu. Hahaha. Chris merasa sangat malu, jadi dia mundur selangkah saat Jordan tidak menyadarinya dan menendangnya sekuat tenaga. Gulung ke bawah. Yang mengejutkannya, tepat ketika kaki Chris hendak menyentuh tubuh Jordan lagi, Jordan dengan cepat bergerak ke samping seperti hantu, seolah-olah ada mata di punggungnya. Chris meleset. Brengsek. Akibat kekuatan yang luar biasa, tubuh Chris langsung condong ke depan. Selain itu, dia tinggi, jadi kaki kanannya mencapai anak tangga ketiga. Namun, Chris tidak berguling ke bawah dan ia segera memegang pegangan tangga dengan tangan kirinya. Pada saat itu, Jordan melepaskan cincin krom hair yang dikenakannya di jari telunjuk tangan kanannya, dan dengan bunyi, wush, cincin itu mengenai tangan kiri Chris. Ah! Chris menjerit kesakitan dan kehilangan keseimbangan karena tidak ada yang dapat menopang tubuhnya lagi. Chris berguling menuruni tangga dari lantai 2 ke lantai 1 dengan beberapa suara benturan. Melihat ini, Jordan tersenyum dan berkata kepada Chloe, "Chloe, lihat. Beginilah rasanya berguling menuruni tangga. Enak, kan?" "Ya," kata Chloe sambil tersenyum. Jordan tak lupa mengajarinya. "Mungkin terlihat bagus, tapi kamu tidak bisa menirunya, Chloe. Berguling-guling di tangga sangat berbahaya. Lihat, wajah Paman Chris berdarah setelah dia berguling-guling di tangga." Chloe melirik Chris ke bawah lalu berkata kepada Jordan, "Ya, aku akan baik-baik saja. Aku tidak akan berguling menuruni tangga. Aku akan berjalan saja." Cerdas sekali. Jordan membelai rambut panjang Chloe dan memujinya. Pada saat ini, Chris sudah lama marah. Chris menunjuk Jordan dengan marah. "Anjing, beraninya kau merencanakan sesuatu terhadapku. Aku akan melumpuhkanmu sekarang." Pada saat itu, Ibu Brett bergegas menghampiri dan memberitahu saat melihat Chris terluka, "Chris, kamu baik-baik saja. Tenanglah, jangan bersikap seperti pelayan. Cepat, duduklah. Aku akan meminta seseorang untuk membersihkan luka di wajahmu." Chris tidak ingin bersikap kasar, jadi dia mengikuti Ibu Brett ke ruang tamu, tetapi dia berkata kepada Brett, "Brett, kamu berutang penjelasan padaku untuk ini." Brett terus menyeruput tehnya dengan santai. "Aneh juga. Aku sudah duduk di sini. Apa urusannya denganku?" Chris membentak, "Bajingan itu adalah pelayanmu. Beraninya dia melakukan itu padaku tanpa perintahmu." Mengetahui bahwa Brett tidak suka dia melecehkan saudara perempuannya, Chris merasa bahwa Jordan punya nyali untuk bersikap seperti itu, mungkin karena Brett telah memberinya lampu hijau. Brett tertawa dan berkata, "Kalau begitu kau benar-benar bersalah padaku. Aku tidak memerintahkannya untuk melakukan apapun. Dia tidak pernah menerima perintah dari siapapun." Chris berkata, "Seperti kata pepatah, bahkan jika Anda memukul seekor anjing, Anda harus mempertimbangkan siapa tuannya. Saya ingin memberinya pelajaran sekarang. Anda tidak keberatan dengan itu, bukan?" Brett berkata, "Tidak masalah, Tuan Hank. Jangan ragu untuk memukulnya jika Anda merasa kesal padanya. Jika Anda bisa mengalahkannya, berikan dia beberapa pukulan atas nama saya." Chris langsung tersenyum dan berseru, "Ya." Chris menatap Jordan yang berada di atas dan berseru, "Anjing, tuanmu sudah tidak peduli padamu lagi. Cepat, turun dan mati."